Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sofyan Anas dari Universitas Bumi Gora Mataram. Hari ini saya mengikuti Seminar Nasional Sains dan Teknologi ke-14 yang diselenggarakan oleh UAS dalam rangka memaparkan artikel penelitian kami. Artikel penelitian kami ini berjudul Desain Game Aksara Sasak Berbasis Mobile dan Gamifikasi untuk Pelestarian dan Pembelajaran. Kita mulai. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kecerdasan buatan telah membawa dampak signifikan pada dunia pendidikan, khususnya dalam pelestarian aksara Sasak. Permasalahan yang dihadapi di sini adalah rendahnya minat belajar dari generasi milenial dan Gen Z dalam mempelajari aksara Sasak atau aksara tradisional, serta kurangnya metode yang menarik dan interaktif. Nah, penelitian ini kami memberikan solusi berupa penerapan gamifikasi berbasis AI dalam pembelajaran aksara Sasak, di mana elemen-elemen permainan seperti sistem poin, multi-ending, dan karakter khas huruf digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan pengalaman belajar dengan tujuan untuk menciptakan platform pembelajaran interaktif yang dapat diakses kapan saja melalui aplikasi Android serta memotivasi generasi muda dalam melestarikan aksara Sasak. Di hasil yang diharapkan adalah generasi muda adanya minat atau meningkatnya minat dan pemahaman siswa terhadap aksara ini sekaligus memastikan pelestarian budaya bagi generasi mendatang. Metode yang digunakan adalah metode M. Suyanto. Kami yang menawarkan kerangka sistematis melalui setiap tahap, kemudian penekanan pada partisipasi pengguna dalam pembelajaran, dan integrasi dengan elemen gamifikasi yang menarik. Dan tahapannya ada 3, yaitu praproduksi, di mana kami akan mendesain konten, melakukan analisis kebutuhan sebelumnya, kemudian sketsa antarmuka atau mendesain UI dengan tujuan dapat menghasilkan UI yang sesuai dengan topik yang kita siapkan dan memenuhi tujuan pembelajaran dan pelestarian aksara Sasak. Kemudian tahap produksi kami akan melakukan kami di sini pada tahap produksi akan melakukan pengembangan aktual game, ya, masuk membuat aset visual dan audio serta coding untuk mengimplementasikan mekanisme permainan dan antarmuka pengguna. Pada tahap pasca produksi kami melakukan editing, rendering, dan distribusi melalui Google Play Store. Pada tahap produksi kami melakukan desain sketsa UI supaya sesuai dengan tujuan kami dan memenuhi tujuan pembelajaran dan pelestarian aksara Sasak. Desain sketsa UI ini kami menggunakan pensil. Berikutnya pada tahap produksi ada 2 tahapan yang kami lakukan, yaitu pengembangan aset visual dan audio yang merupakan tahapan untuk membuat elemen visual seperti karakter, latar belakang, dan animasi sesuai dengan sketsa UI dan tema yang sudah ditentukan. Kemudian kami juga melakukan recording audio dengan dibantu oleh ahli Sasak atau ahli aksara Sasak untuk diambil suaranya sebagai latar pada game ini. Kemudian kami juga melakukan pengembangan gameplay dengan coding, ya, untuk implementasi mekanisme permainan. Hasilnya seperti yang kita bisa lihat di slide presentasi ini, dan diharapkan ini bisa lebih interaktif untuk dalam pelajaran aksara Sasak. Kemudian pada pasca produksi melibatkan penyelesaian dan publikasi. Jadi penyelesaian final UI ini dilakukan untuk memastikan tampilan dan pengalaman pengguna yang optimal. Desain UI itu disempurnakan agar navigasi dalam game mudah dipahami, menarik secara visual, dan selaras dengan tema budaya Sasak yang diusung. Setelah UI selesai, game siap untuk didistribusikan melalui Google Play Store. Inilah hasilnya. Jadi fitur gamifikasi yang ditawarkan adalah sistem poin, di mana pengguna itu akan mengumpulkan poin berdasarkan aktivitas belajarnya, ya. Kemudian ada tantangannya, ya. Jadi menyediakan tantangan untuk diselesaikan atau misi yang harus diselesaikan oleh pengguna. Kemudian ada umpan balik yang akan memberikan pemberitahuan atau kepada pengguna, memberi
pemberitahuan kepada pengguna mengenai kemajuan dan prestasi mereka dalam mempelajari aksara Sasak. Jadi, kesimpulannya pertama adalah penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya untuk pelestarian aksara Sasak Badolas atau 18 sebagai warisan budaya yang terancam punah. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi generasi Z. Ya. Yang ketiga itu adalah menyumbangkan perspektif baru pada literatur gamifikasi dalam konteks pelestarian budaya dan pembelajaran aksara tradisional. Untuk pengembangan lanjut itu bisa kita lakukan yaitu ekspansi konten dengan menambahkan konten-konten baru seperti materi tentang sejarah, konteks budaya, variasi aksara Sasak lainnya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengembangan dengan integrasi AR atau augmented reality untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran interaktif. Selain itu juga pemanfaatan AI ini dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan kualitas konten aplikasi. Demikian presentasi kami, tapi tidak lupa kami akan mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat atau DRTPM, Dirjen Dikti, ya, Dirjen di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah membantu kami dalam pendanaan hibah prototipe ini. Alhamdulillah berhasil kami dapatkan dan membantu pendanaannya. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada alma mater kami Universitas Bogor di mana penelitian ini dilaksanakan. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.